Rekan-rekan sekalian, pendidikan berkualitas adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia selama ini adalah kesenjangan kualitas pembelajaran antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil. Bukan hanya soal gedung atau buku, melainkan juga akses terhadap teknologi yang kini menjadi tulang punggung proses belajar mengajar modern. Di era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan. Pemerintah menyadari bahwa tanpa intervensi yang nyata, kesenjangan ini akan terus melebar dan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Atas dasar itulah program digitalisasi pembelajaran hadir sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Tidak hanya membagikan perangkat, tetapi membangun ekosistem pembelajaran digital yang menyeluruh. Pemerintah menyalurkan papan interaktif digital atau interaktif flat panel, laptop, konten pembelajaran hingga dukungan internet dan listrik terutama di sekolah-sekolah di wilayah 3T yang selama ini paling tertinggal dalam akses teknologi. 2. Perkembangan program. Rekan-rekan media, program digitalisasi pembelajaran terus menunjukkan kemajuan signifikan selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah bergerak dari tahap penyediaan perangkat menuju pemanfaatan teknologi secara nyata dalam proses pembelajaran. Berdasarkan data Kemendikbudristek per 29 Juni 2026, program ini telah menjangkau ratusan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada tahun lalu, sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima panel interaktif digital serta perangkat lainnya seperti laptop dan hard disk internal. Jadi materi pembelajarannya salah satunya Pak Erik ada di hard disk internal, selain bisa online. Bersamaan dengan itu, lebih dari 8.200 satuan pendidikan mendapatkan dukungan internet dan 2.300 lebih satuan pendidikan menerima dukungan listrik. Selain perangkat, sebanyak 33.156 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Untuk tahun 2026 ini, program masih dalam tahap proses pengadaan PID. Kegiatan pendukung yang telah berjalan mencakup pendampingan sekolah serta penyusunan konten pembelajaran digital guna mengoptimalkan pemanfaatan perangkat yang telah diterima dan menyiapkan ekosistem pemanfaatan PID untuk tahun ini. Adapun dampak penggunaan PID di kelas sudah sangat terasa. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendikbudristek, pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran yang telah dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2026 yang melibatkan lebih dari 241.000 siswa, 182.000 lebih tenaga pendidik, dan 88.000 lebih kepala sekolah sebagai responden, hasilnya menunjukkan perubahan yang nyata. Perubahannya sebagai berikut, teman-teman. Sebanyak 99,5% siswa menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan PID jauh lebih menarik. Dari sisi pemahaman materi, 98% siswa mengaku memahami materi yang diajarkan dengan rincian lebih mendetail. 50,4% murid merasa paham dan 42,6% merasa sangat paham. Dari sisi guru, mayoritas mulai beralih dari metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif serta melaporkan bahwa murid menjadi lebih aktif dan antusias di kelas. 3. Digitalisasi pembelajaran di wilayah khusus 3T. Rekan-rekan sekalian, pemerintah memberikan perhatian khusus agar manfaat digitalisasi pembelajaran tidak hanya dinikmati di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 29 Juni 2026, program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 13.800 sekolah, mencakup 1.100 sekian sekolah PAUD, 8.422 SD, 2.727 SMP, 955 SMA, 485 SMK, 57 SLB, dan 66 sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Wilayah penerima tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, dan seluruh provinsi pemekaran Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Mengingat kondisi khas wilayah 3T, bantuan yang diberikan tidak terbatas pada PID. Bantuan yang diberikan juga termasuk dukungan listrik bagi 49 sekolah SMP senilai 145,5 juta rupiah dengan penambahan daya minimal 2.200 volt ampere per satuan pendidikan. Layanan internet bagi 4.316 sekolah berbagai jenjang senilai 44,6 miliar rupiah serta laptop dan hard disk dengan total 30.285 unit untuk sekolah berbagai jenjang senilai 202,8 miliar rupiah. Meski demikian, kami menyadari bahwa kesetaraan dengan wilayah perkotaan belum sepenuhnya tercapai. Tantangan utama masih berkisar pada ketersediaan dan kecukupan daya listrik, konektivitas internet, aksesibilitas geografis, dan kesiapan SDM guru. Karena itu, arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah. 4. Koneksi internet dan penggunaan platform pembelajaran digital. Dalam hal konektivitas internet, untuk dukungan program digitalisasi pembelajaran pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8.265 sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan 2026 ini, sebanyak 16.557 satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Secara nasional, 77% satuan pendidikan di Indonesia saat ini telah memiliki akses internet. Sementara 23% lainnya masih belum terjangkau dan menjadi fokus perhatian ke depan. Sementara itu, untuk penggunaan platform pembelajaran digital, indikatornya dapat dilihat dari pemanfaatan ekosistem rumah pendidikan, yakni platform terpadu yang dikembangkan Kementerian Dikdasmen untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan digital dalam satu ekosistem rumah pendidikan. Ekosistem rumah pendidikan merupakan platform digital terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Dikdasmen sebagai bagian dari pelaksanaan Infres nomor 7 2025 tentang percepatan digitalisasi pembelajaran dan penguatan layanan pendidikan berkualitas. Melalui integrasi berbagai layanan pendidikan digital termasuk bergabungnya ruang GTK ke dalam rumah pendidikan sejak Juni 2026, platform ini dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih mudah diakses, terpadu, dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Fitur Ruang Murid merupakan layanan pembelajaran digital yang menyediakan berbagai sumber belajar, asesmen, dan pengembangan karakter untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Hingga saat ini, Ruang Murid mencatat 1,3 juta pengguna aktif bulanan. Bagian dari ekosistem rumah pendidikan tadi, Pak Erik. Ada Ruang Murid, ada Ruang Guru. Ya, Ruang GTK atau Ruang Guru merupakan platform pengembangan kompetensi dan layanan bagi guru serta tenaga kependidikan.
termasuk pelatihan mandiri, pengelolaan kinerja, dan pengembangan profesional. Semenjak Mei 2026, Ruang Guru telah mencatat lebih dari 3 juta kunjungan dan mulai Juni 2026 secara bertahap terintegrasi ke dalam ekosistem rumah pendidikan. Ruang Sekolah merupakan layanan digital yang mendukung pengelolaan satuan pendidikan berbasis data, termasuk melalui rapor pendidikan sebagai instrumen evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan. Apakah raportnya sekarang digital ya? Saya ingat dulu punya raport fisik, Pak. Pernah suatu ketika ruang kelas kita kemalingan. Jadi raport saya kelas 1, kelas 2 itu bolong, hilang datanya. Cerita masa lalu waktu masih SD. Hingga saat ini lebih dari 280.000 sekolah di seluruh Indonesia telah memanfaatkan ruang sekolah atau rapor pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan kualitas pembelajaran. Kelima, anggaran program digitalisasi pembelajaran. Rekan-rekan media, untuk tahun 2026, anggaran yang telah tersedia pada DIPA, Dikdasmen, sebesar 105,54 miliar rupiah yang difokuskan untuk pendampingan atau bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran bagi guru serta pembuatan konten pembelajaran. Realisasi anggaran hingga hari ini sebesar 56,4 miliar atau 53%. Sesuai arahan Bapak Presiden, rencananya akan ada penambahan PID lagi, Pak Erik, sebesar 3 unit persatuan pendidikan untuk seluruh wilayah pendidikan Indonesia tahun ini. Maka perlu diajukan usulan anggaran belanja tambahan untuk penyediaan PID tahun 2026 kepada 268.393 satuan pendidikan. Namun penyediaan melalui ABT ini masih dalam proses persetujuan, sehingga serapan pengadaan PID tahun 2026 akan dilaporkan di kesempatan yang akan datang. 6. Supaya real dan konkret, kita sampaikan testimoni dari siswa dan guru. Manfaat papan interaktif digital dirasakan langsung oleh Naisifa Ayera Yustika Putri. Agak susah nama anak-anak sekarang ya. Kalau dulu agak gampang. Dulu Bambang, Budi, Erik, Dari agak susah ya. Jarang. Siswi kelas 11 SMAN 14 Bandar Lampung. Ia menilai kehadiran PID membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan. Penyampaian materi yang lebih visual, serta adanya fitur-fitur interaktif termasuk game edukasi membuat suasana belajar di kelas tidak lagi membosankan dan mendorong siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. Bagi Naisifa, pemerataan fasilitas PID ke seluruh sekolah di Indonesia akan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk merasakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, sekaligus meningkatkan motivasi belajar dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Manfaat serupa juga dirasakan oleh tenaga pendidik. Ibu Romiati, guru kimia SMAN 14 Bandar Lampung, mengatakan kehadiran PID SMA 2 Bandar Lampung dulu Pak Erik. Ya, Bandar Lampung. Mengatakan kehadiran PID sangat membantu proses pembelajaran di kelas karena membuat penyampaian materi menjadi lebih interaktif. Menurut Romiati, penggunaan PID membuat metode pembelajaran menjadi lebih beragam, di mana guru dapat menulis di papan tulis digital, memutar video edukasi, sekaligus membuka materi presentasi dalam satu waktu. Integrasi teknologi pendidikan juga diperkuat melalui optimalisasi akun belajar.id yang dimiliki para pendidik. Melalui akun tersebut, guru dapat menyimpan materi pembelajaran di Google Drive dengan kapasitas penyimpanan yang besar,
serta mengakses berbagai layanan digital pemerintah seperti fitur rumah pendidikan yang tadi sudah dijelaskan, menyediakan ruang guru, ruang murid, hingga media pembelajaran interaktif secara gratis.